Halo semuanya, selamat datang di podcast Wawasan Bangsa. Saya Rahmat Priana dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu kemampuan awal bela negara. Bersama saya narasumber CPNS dari Rutan Kelas 2B Pandeglang, Mas Anugrah. Selamat datang, Mas. Ya, terima kasih Pak telah mengundang saya. Senang bisa berbagi informasi dengan pendengar semua. Oke, langsung aja ya, Mas. Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan awal bela negara? Jadi menurut saya, kemampuan awal bernegara itu bakal bakal besar yang harus dimiliki setiap warga negara. Ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar agar kita siap berperan menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Misalnya, memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara nih Mas, serta memiliki kesiapsiagaan dasar terhadap bencana dan situasi darurat. Itu Mas. Oh, begitu. Jadi bukan hanya soal militer ya. Bukan. Jadi bela negara itu luas, tidak Hmm. terbatas pada militer. Misalnya ikut kegiatan sosial, menjaga lingkungan, stabilitas negara, atau kemampuan tangkap bencana. Itu semua bagian dari kemampuan awal bela negara, Mas. Oke, kalau begitu nih Mas, contoh nyata kemampuan awal yang bisa dilakukan oleh generasi muda apa aja ya Mas? Sebenarnya ada beberapa sih, Mas. Hmm. Kayak pemahaman dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi sikap, siap-siagaan sederhana. Misalnya kita membantu atau melakukan pertolongan pertama pada evakuasi bencana, kerjasama sosial dalam kegiatan komunitas, seperti kerja bakti atau organisasi kepemudaan. Literasi digital juga penting menurut saya, Mas, supaya bisa memilah informasi benar atau hoax yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa itu, Mas. Wah, menarik nih. Kalau begitu nih, kemampuan awal ini penting untuk generasi muda ya? Wah, sangat penting banget dong, Mas. Dengan kemampuan awal ini, generasi muda bisa mengenal tanggung jawab sebagai warga negara, lebih tepatnya ya. Kayak membangun citra diri, membangun karakter, disiplin, dan solidaritas. Dan lebih siap menghadapi tantangan sosial maupun lingkungan, gitu, Mas. Oke, oke. Jadi selanjutnya bagaimana nih cara menumbuhkannya di sekolah atau di masyarakat? Caranya sebenarnya kompleks sih, Mas. Bukan cuma satu ya. Cuman bisa diringkas sih. Kayak caranya bisa melalui pendidikan formal seperti PPKN, latihan tanggap bencana, kayak simulasi apa sih namanya Badan Penanggulangan Bencana itu Mas, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sosial dan kepemudaan seperti kerja bakti atau organisasi kepemudaan. Oh, Simulasi dan pelatihan praktis itu Mas, misalnya latihan evakuasi atau pertolongan pertama. Tuh. oh, siap-siap. Pesan terakhir nih untuk pendengar, khususnya generasi muda. Pesan terakhir, sebenarnya kayak kemampuan awal bela negara tuh harusnya kita udah punya semua sih Mas. Kayak mulai dari hal yang sederhana, pahami hak dan kewajiban, disiplin, peduli lingkungan, dan aktif kegiatan sosial. Ingat nih Mas, kemampuan awal bela negara bukan sekedar teori, tapi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari gitu Mas. Wah, keren banget. Terima kasih banyak Mas atas insight yang luar biasa ini. Semoga pendengar kita semakin sadar dan siap berperan dalam bela negara. Terima kasih kembali Mas, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan oleh semua gitu Mas. Oke, oke teman-teman, itu tadi diskusi kita tentang kemampuan awal bela negara. Jangan lupa mulai dari hal kecil di sekitar kita untuk menjadi bagian dan dari pertahanan bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap peduli tanah air. Oke, bye.